Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah sumber cinta kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam diri kami. Kehidupan yang saat ini boleh kami jalani, banyak berkat yang tak terkira, bahkan karya keselamatan dalam Kristus. Terima kasih. Kami datang dengan kerinduan kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau persiapkan batin kami, firman-Mu semakin meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan dalam dunia kerja. Kalau ada pekerja yang mempunyai masa pekerja yang sudah lama dan mengerjakan pekerjaan dengan sangat baik, wajarlah kalau dia mendapatkan upah yang lebih banyak dibanding seorang pekerja yang baru masuk atau seorang pekerja yang bekerjanya asal-asalan. Kalau ada seorang pekerja dengan masa kerja yang masih kecil sedikit, posisinya sama dengan pekerja lain, dan dia mendapat gaji yang sama dengan pekerja yang memiliki masa kerja yang jauh lebih lama, hal ini tentu akan menimbulkan persoalan di antara para pekerja. Pemberi pekerja dianggap tidak adil. Kalau kita perhatikan kitab Matius 20 ayat 1-16 yang menceritakan tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur, sepintas lalu mungkin agak membingungkan. Para pekerja yang bekerja dengan jangka waktu yang tidak sama, di akhir hari ternyata mendapat upah yang sama. Hal ini dianggap tidak adil dan bisa menimbulkan kecemburuan. Bukankah upah yang diterima seharusnya sepadan dengan kualitas dan volume pekerjaan atau dengan usaha yang telah dilakukan? Mestinya semakin besar karya yang dihasilkan, semakin banyak pula imbalan yang diterimanya. Dalam perumpamaan tersebut, pemilik anggur 5 kali pergi ke pasar untuk mencari buruh harian, yaitu pada pagi-pagi benar. Kemudian pergi lagi pukul 9, pukul 12, pukul 3 sore, dan 5 sore. Dengan para pekerja yang ditemui pada pagi-pagi benar, pemilik kebun anggur membuat kesepakatan tentang upah yakni 1 dinar sehari. Upah yang pantas dan sepadan dengan jasa untuk pekerjaan buruh kasar sehari pada waktu itu. Sedangkan dengan para buruh yang dijumpai sesudahnya jam 9 ke atas, pemilik anggur hanya berjanji akan memberi yang pantas. Dalam benak pendengar pasti membayangkan mereka akan diberi upah kurang dari 1 dinar. Namun ketika di akhir hari, pemilik kebun anggur itu memutuskan untuk memberi upah dengan nominal yang sama kepada semua pekerja, dan sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Hanya saja kebijakan pemilik anggur ini, kebun anggur ini, menimbulkan persoalan di antara pekerja. Para pekerja yang telah bekerja sejak pagi tentu saja tidak puas dengan kebijakan pemilik kebun anggur karena merasa diperlakukan tidak adil. Namun pemilik kebun anggur menyampaikan kepada mereka bahwa kemarahan pada buruh harian ini tidak ada dasarnya. Karena mereka sebelumnya telah menyepakati jumlah nominal upah yang akan dibayarkan. Dan sang pemilik kebun
telah bertindak sesuai dengan kesepakatan itu. Bahkan kalau kita perhatikan kitab Matius 20 ayat 13 sampai 16 menyatakan demikian. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Lalu apa makna perumpamaan ini? Dengan perumpamaan ini Tuhan mengajarkan tentang kerajaan Allah. Di sepanjang sejarah kehidupan tanpa henti, Allah selalu dan terus-menerus mencari manusia untuk diajak masuk dalam kerajaannya. Bahkan sampai saat-saat terakhir. Di hadapannya semua orang mendapat kesempatan dan anugerah yang sama. Kita dicintai dan berharga, bukan karena prestasi, kehebatan, atau kesempurnaan kita. Kita dengan segala keberadaan kita diterima dan amat berharga di matanya. Saat ini pun Tuhan masih terus memanggil supaya semakin banyak orang masuk dalam bagian kebun anggur Allah. Tuhan memberkati. Amin.